Bapak Ibu, kita akan mulai pembekalan hari ini. Yang pertama adalah materi pembekalan dari Bapak Kepala Koordinator Bidang Keuangan UIN Sumatera Utara, Bapak Sardinan. Bapak Ibu nanti akan mendengarkan bagaimana pelaporan SPPD dan lain sebagainya, supaya nanti ketika pulang dari melihat mahasiswa KKN ke lapangan, apa yang harus dilakukan setelahnya supaya tidak ada kebingungan lagi. Baik Bapak Ibu, lanjut kita mulai saja acara pembekalannya. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam atas junjungannya. Mudah-mudahan kita berharap mendapat syafaatnya nanti yaumil akhir. Yang sama-sama kita hormati Ketua LP2M dan jajarannya dari Bapeda, BPJS dan seluruh DPL dan adik-adik calon peserta KKN yang dirahmati Allah. Mohon maaf pertama kami ingin sampaikan, kami sebenarnya bukan narasumber tapi kita sharing informasi terkait dengan kebetulan kami diamanahi untuk mengelola keuangan UIN Sumatera Utara. Jadi kami mungkin untuk materi tidak banyak, hanya sekilas kami sampaikan, tapi kami berharap nanti apa yang terutama ini untuk DPL, Bapak Ibu DPL, apa yang terjadi di lapangan, kita ingin perbaiki semuanya. Itu niat kita bersama. Jangan ada antara satu dengan yang lain bermasalah dan mungkin ada hal yang mengganjal tapi tidak tersauti. Harapan kita di sini sama-sama kita ungkapkan itu, kita cari solusinya tapi tidak akan keluar dari ketentuan dan aturan. Itu yang perlu kami sampaikan. Baik, kami sampaikan kepada ini mungkin khusus DPL karena mereka akan melakukan perjalanan dinas. Di tahun demi tahun itu ada perubahan. Jadi kami sampaikan pada tahun 2021 itu penggunaan anggaran itu namanya ad cost. Harus ada bukti-bukti yang bisa dipertanggungjawabkan untuk merealisasikan anggaran. Tapi tahun 2022 untuk yang dalam provinsi atau kabupaten kota yang ada di provinsi itu kita diamanahi untuk menggunakan anggaran sesuai SBM. Tapi untuk yang di luar kita akan gunakan ad cost. Contohnya ini saya dengar ada yang ke Aceh, ada yang ke Riau dan ada yang ke Sumatera Barat. Itu kan udah luar provinsi ya. Tapi yang di dalam provinsi kita akan gunakan SBM. Jadi tidak seribet 2021. Mungkin itu sekilas yang ingin kami sampaikan kepada terutama ini DPL dan juga mungkin tim monitoring dan sebagainya yang terkait dengan yang akan menggunakan anggaran terkait dengan proses pelaksanaan KKN UIN Sumatera Utara tahun 2022. Itu mungkin hanya sekedar yang kami sampaikan, tapi kami berharap kita diskusi apa yang perlu ditanyakan, kita beri kesempatan, semampu kami akan kami jelaskan sesuai dengan ketentuan aturan, dan kalau nanti umpamanya harus kita koordinasi ke yang lain kita akan coba dan setelah itu akan kita beri jawaban. Karena kita ingin tidak ada sesuatu yang terjadi yang di luar ketentuan aturan. Itu mungkin Bapak Ibu ya. Kami dari bagian perencanaan keuangan UIN Sumatera Utara tidak akan mungkin bisa melaksanakan segala sesuatu tanpa bantuan Bapak Ibu. Tapi sebelumnya sedikit kami sampaikan, kalau namanya SBM, kita berpedoman kepada SBM, itu nanti di lapangan perlu bukti atau data dukung untuk LPJ. Pertama SPD, surat perintah, surat perjalanan dinas. Itu harus ditandatangani oleh pihak terkait.
atau pihak di mana Bapak Ibu akan melakukan bimbingan atau monitoring. Itu yang pertama ya, harus ada SPD yang ditandatangani oleh aparat desa boleh. Tapi harapan kami aparat desa, karena muaranya ke sana, ke desa ini. Jadi yang menandatangani SPD itu kepala desanya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau Bapak Ibu menggunakan atau mungkin ada bermalam, minta bil hotelnya. Karena ini repot menggunakan uang negara ini. Tanpa bukti itu tidak bisa kita realisasikan. Jadi untuk yang SBM itu pertama SPD yang bertanda tangan sesuai dengan tujuan Bapak Ibu melakukan pembimbingan atau monitoring. Yang kedua, kalau ada bil hotel, Ibu mungkin jaraknya jauh, mungkin di kabupaten mana harus menginap, itu bil hotelnya harus ada. Itu mungkin yang SBM. Untuk yang Edkos, kami sampaikan kepada Bapak Ibu yang mungkin nanti melakukan perjalanan di luar provinsi, itu pertama juga SPD, surat perjalanan dinas yang ditandatangani oleh tempat tujuannya. Yang kedua, kalau dia menggunakan pesawat, itu harus ada tiket dan harus ada boarding pass. Jadi jangan nanti di pertanggungjawaban kita saling menyalahkan, saling menuduh, itu enggak perlu terjadi. Maka di awal ini kami sampaikan supaya Bapak Ibu DPL itu bisa untuk menyiapkan segala sesuatu terkait dengan pertanggungjawaban. Dan juga itu bil hotel, taksi. Kalau umpamanya Ibu dari rumah ke bandara, mana buktinya? Jadi untuk Edkos harus ada bukti tertulis. Itu yang bisa kita realisasikan. Tanpa itu mohon maaf. Mohon maaf kepada Bapak Ibu DPL, kalau hanya lisan-lisan itu nggak bisa kita tindak lanjuti. Kita bicara fakta. Jadi kalau mau perjalanan Ibu bisa segera direalisasikan, maka setelah selesai tugas segera ajukan dan berikan persyaratan yang tadi. Karena tugas orang Bapak Ibu sebagai DPL bukan sampai untuk mengurusi proses pencairannya, tapi menyerahkan syarat-syarat untuk pencairan. Berikan kepada panitia nanti akan tindak lanjut untuk membuatkan proses sesuai dengan penggunaan uang negara. Itu mungkin yang dapat kami sampaikan. Harapan kami ada masukan-masukan yang perlu kita diskusikan di forum ini dan segala sesuatunya bisa kita cari solusinya. Dan harapan kita juga sesuai dengan harapan Pak Rektor tadi, segala sesuatu yang kita rencanakan itu berjalan dengan baik tanpa ada hambatan-hambatan di lapangan. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka sesi tanya jawab, boleh langsung ya Pak ya? Ya Pak ya. Baik, Bapak Ibu, terkhusus dosen pembimbing lapangan yang ingin bertanya langsung kepada Bapak Kepala Koordinator Bidang Keuangan terkait masalah pelaporan SPPD dan lain sebagainya, kami persilakan. Silakan angkat tangannya Bu, Pak, nanti kami kasih mic-nya. Karena memang kalau boleh sharing kejadian tahun lalu begitu Pak. Iya, tahun lalu begitu. Kenapa kami tidak dapat, kenapa kami tidak ada? Oh ya, Riza. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurika Khalila Daulay. Saya pada tahun ini untuk KKN DPL di Madinah, Mandaling Natal. Tadi saya dengar dari Bapak bahwa khusus untuk yang di wilayah Sumatera Utara itu sesuai dengan SBN. Tetapi kalau di luar dari Provinsi Sumatera Utara itu baru Edkos. Nah, menurut pandangan saya Madinah ini adalah termasuk lokasi yang hampir berbatasan lah ya dengan Sumatera Barat, dan itu bagaimana untuk perhitungannya? Karena itu juga pasti kita kalau ke sana pasti bermalam juga gitu ya. Lalu
adakah aturan untuk ad-kos itu untuk berapa lama, berapa malam misalnya gitu untuk penginapan. Kalaupun misalnya saya ke sana itu dengan misalnya ya dengan travel, berarti saya harus meminta apa semacam kwitansi ya, kwitansi pembayaran travel. Tapi kalau seandainya saya misalnya itu pergi sendiri dengan kendaraan sendiri, bagaimana dengan apakah pakai SPBU apa namanya ya, slip SPBU, atau kalau saya pakai sopir, bagaimana dengan pembayaran sopir, itu ada kwitansi khususkah semacam itu? Saya perlu penegasan tentang hal tersebut. Terima kasih, itu saja ya. Iya, itu sudah ditanya. Oke, demikian saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Nurika. Silakan Pak, langsung aja. Baik, Ibu apa tadi? Bu Nurika Halilah Daulay ya. Tadi di awal sudah kami sampaikan, tahun 2021 itu penggunaan anggaran terkait dengan Perjadin itu namanya menggunakan ad-kos. Segala sesuatu yang mau kita gunakan uang itu harus ada buktinya. Naik taksi pun Ibu harus ada tertulis, harus ada bilnya. Untuk 2022, untuk Provinsi Sumatera Utara itu menggunakan SBM. Jadi perlu kami sampaikan bahwa SBM itu masing-masing kabupaten kota beda. Itu akan dihitung jaraknya. Berapa SBM Mandailing Natal? Sebentar ya Bu ya. Jadi begini Bu, SBM Mandailing Natal itu untuk uang transport 420.000 sekali jalan. Jadi Ibu punya hak pulang pergi. Jadi untuk transport Ibu itu 820, nggak perlu pakai bukti. Kalau Ibu menggunakan supir itu urusan Ibu dengan supir itu. Nggak perlu lagi Ibu buktikan ke kami bahwasanya Ibu menggunakan uang sekian untuk supir, sekian uang untuk travel. Nggak perlu. Karena SBM Mandailing Natal itu 420. Tapi kami batasi. Itu SBM maksimal. Maka nanti kita tanya panitia. Panitia itu menganggarkan itu ya sesuai kemampuan keuangannya. Jadi jangan Ibu paksa harus 420. Sesuai kemampuan panitia, dalam hal ini panitia KKN, berapa biaya yang dianggarkan mereka untuk perjalanan Ibu pulang pergi ke Mandailing Natal. Itu yang pertama. Terkait dengan pertanggungjawabannya. Nggak perlu Ibu membuatkan taksi, membuatkan travel, nggak perlu. Supir nggak perlu. Pokoknya SBM. Kami sampaikan ini sesuai ketentuan aturan ya Bu ya. Jadi kita ikut dengan ketentuan aturan supaya kita tidak ada masalah dalam hal pelaksanaan atau mungkin pertanggungjawaban. Kemudian kalau Ibu di sana kan diperhitungkan. Kalau Ibu ke sana itu mungkin perlu 14 jam atau 16 jam ya. Nah, kemudian waktunya mungkin nggak cukup 2 hari, bisa aja 3 hari. Nanti akan dihitung uang harian Ibu sesuai SBM juga. Berapa uang harian? Hah? Uang harian di Mandailing Natal 370. Itu SBM. Jadi nanti itu panitia, kalau panitia bisa pula memberikan sebesar sesuai dengan SBM, alhamdulillah. Karena kita keterbatasan anggaran. Walaupun SBM-nya sekian, tapi kita juga tidak bisa seharus atau harus ikut itu. SBM itu adalah batas maksimalnya, nggak boleh lewat. Di bawahnya tergantung kondisi keuangan kita atau kesanggupan anggaran kita untuk menyautinya itu. Ada lagi tadi Bu, apa lagi? Waktu dengan macam mana ya? Itu tadi. Maka tugas Ibu, ini mungkin bukan ke Ibu aja ya, semua lah ini, semua. Kalau di dalam provinsi, kabupaten kota yang ada di Sumatera Utara ini, itu LPJ-nya melalui atau menggunakan SBM. Yang perlu Bapak Ibu siapkan pertama SPD. Untuk LPJ-nya ini, SPD, surat perjalanan dinas Ibu dan surat tugas. Surat tugas SPD. Ibu disuruh atau diamanahi oleh LP2M untuk sebagai dosen pembimbing lapangan ke Mandailing Natal. Nanti Ibu tanda tangankan di sana.
Kalau tidak ada tanda tangan berarti ibu tidak berjalan. Tidak kita terima itu. Jadi buktinya semua harus real. Ibu berjalan ke sana, ibu buktikan dengan ibu sudah mungkin melapor ke kepala desa. Mana buktinya? Ini tanda tangan kepala desa bahwa saya sudah sampai ke sini. Itu yang pertama, surat tugas dan SPD. Yang kedua, itu tadi kalau ibu di sana menggunakan atau tidur di di hotel, bil hotelnya itu harus ibu minta. Jadi nanti LPG-nya itu yaitu surat tugas, SPD, kemudian bil hotel. Nanti akan dibuat oleh tim lah itu namanya pernyataan realnya apa-apa saja yang dibayar. Nah, contohnya tadi uang harian sekian kali sekian, transport 2 kali 420 kalau memang LP2M atau panitia mampu memberikan itu ke Mandeling Natal. 2 kali 420, 820 itu hak ibu. Uang harian 370 kalau 3 hari 3 kali 370 di total lah itu. Itulah hak ibu. Dan yang kami bilang tadi itu jangan ada yang tertinggal. Jadi mohon maaf kami, informasi yang kami dapatkan kita ini kebanyakan kadang-kadang menuntut. Padahal kewajiban kita belum kita selesaikan. Maka pesan kami kepada kita semua, tolong setelah selesai perjalanan langsung berikan kepada panitia bukti-bukti perjalanan itu. Supaya proses peng-LPG-annya segera ditindaklanjuti dan hak ibu bisa segera diberikan. Itu sifatnya kolektif. Jadi 1 tertinggal itu tertunda. Maka kami minta kepada Bapak Ibu dosen, DPL, jangan gara-gara kita hak yang lain tertunda. Maka kita berharap satu komitmen kita bahwasanya setelah selesai perjalanan akan saya serahkan ke panitia bukti-bukti perjalanan saya. Itu mungkin Bu ya. Itu informasi yang dapat kami sampaikan dan sesuai ketentuan aturan. Baik, terima kasih Pak. Sudah jelas ya Bu ya? Ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, yang masih bingung? Memang sedikit lebih mudah sepertinya tahun ini Pak daripada tahun lalu. Iya, tahun lalu memang semuanya harus dengan bukti, pakai STNK dan lain sebagainya lah, SIM gitu. Tahun ini karena sesuai dengan SBM lebih mudah kita pelaporannya. Hanya saja yang membedakannya yang di luar provinsi ya Pak ya. Ada lagi Bapak Ibu? Tidak ada? Saya pikir memang cukup jelas karena memang cuma beberapa orang itu Pak yang di luar provinsi. Iya ada beberapa orang yang di luar provinsi Sumatera Utara, ada di Siak, ada di Sumatera Barat dan termasuk banyak di Aceh. Tuh Aceh walaupun misalnya dia Besitang Pak, udah luar Sumatera Utara itu Pak ya walaupun sedikit aja gitu ya Pak ya. Berbeda dia. Silakan. Sedikit ya. Kalau umpamanya ke Banda Aceh, dia menggunakan darat. Nah, itu tadi harus ada bukti-bukti karena dia ad cost. Itu seperti tahun 2021. Kalau umpamanya dia ke Aceh Tamiang kan dekat, dia tidak menggunakan udara, dia menggunakan darat. Maka LPG dia lebih repot dari yang SBM. Itu harus ada bukti-bukti semua. Contoh dia menggunakan, ini kami sampaikan, menggunakan mobil pribadi ke Banda Aceh, itu mungkin bisa diklaim minyaknya. Jadi bon minyak yang kita lampirkan dalam proses pertanggungjawaban itu. Karena supir-supir itu kemudian itu akan repot. Kalau ibu menggunakan rental, itu harus ada STNK-nya, fotokopi STNK-nya, kemudian banyak-banyak yang harus kita lengkapi. Khawatir kita nanti gara-gara itu kita akan kewalahan dalam melengkapi atau membuat pertanggungjawabannya. Nah, itu mungkin Bapak Ibu ya. Intinya KKN tahun ini untuk biaya perjalanannya kita sudah ada perubahan dari tahun 2021. Untuk yang Provinsi Sumatera Utara di semua kabupaten kota yang dibilang Pak Rektor tadi ada 30 kabupaten kota, itu semuanya menggunakan SBM. Jadi di lapangan itu terserah Bapak Ibu mau menggunakan mobil pribadi silakan, mau menggunakan rental silakan, tapi uangnya sudah dibatasi. Itulah untuk perjalanan Ibu itu. Jadi jangan nanti putut saya habis sekian, itu tak bisa kita tanggulangi. Tak ada cara untuk menanggulangi itu.
Jadi maka sebelum mungkin Ibu mendapatkan sesuatu, tanya dulu. Nah, supaya nanti jangan ada masalah atau mungkin yang kurang pas menurut kita terkait dengan pelaksanaan atau kepada panitia. Kita tanya dulu berapa untuk transport Medan Siantar umpamanya. Itu ada di semuanya di SBM. Nah, itu nanti Bapak Ibu tinggal bertanya. Jadi bisa dengan dana sekian itu apa yang saya gunakan transport saya. Jangan pula kita mengurusi pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya dinas, tapi uang pribadi kita yang keluar itu kan juga nggak bagus. Nah, itu kurang bagus juga ya. Jadi kalau bisa pun adalah uang lelah kita sedikit dari perjalanan itu. Semua kita berharap seperti itu. Maka lakukan koordinasi, lakukan bertanya kepada penyelenggara terkait dengan apa yang mau kita lakukan supaya jangan ada masalah setelah pelaksanaan selesai. Itu mungkin dari kami, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan kita bisa memahami secara total, dan kalaupun itu perlu kita diskusi, kami siap. Saya di perencanaan keuangan siap untuk diskusi, apa kendala, apa masalah yang terjadi kita diskusikan. Karena kita ini instansi pemerintah, semuanya ada aturan ketentuan yang kita buat sebagai dasar untuk melaksanakan segala sesuatunya. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Koordinator Bidang Keuangan UIN Sumatera Utara. Saya pikir Bapak Ibu semua sudah jelas untuk dosen pembimbing lapangan. Kami dari panitia berharap kepada Bapak Ibu dosen pembimbing lapangan nanti tidak salah lagi dalam memahami berapa yang dia dapat, berapa kok kami cuma segini dan lain sebagainya, karena sudah dijelaskan. Untuk itu kita masuk ke materi yang kedua, Bapak. Ya, baik, silakan Pak. Kita masuk ke materi yang kedua. Ini nggak ada yang bertanya, udah habis ya? Udah habis satu aja. Karena Bapak Ibu kita masuk. Masih ada yang bertanya, Pak? Mau bertanya? Oh ya, masih ada satu lagi boleh Pak? Terakhir, boleh, silakan ja. Kasih sama Pak Heri ya. Assalamualaikum, singkat saja saya mau tanya Pak, batas untuk bisa menginap itu sebetulnya jaraknya berapa atau daerah mana gitu yang ditentukan? Karena mungkin ada nanti misalnya daerah Deli Serdang, tapi dia ngambil yang daerah jauh misalnya gitu kan, daerah ujung perbatasan misalnya, itu boleh tidak menginap gitu. Kemudian nanti kan ada seminar, kebetulan mahasiswa ini kan mengundang biasanya DPL sama ahli lah gitu kan, tapi biasanya kan salah satunya DPL diundang. Mereka ngadakan acara misalnya malam gitu, apakah ini juga bisa nanti masuk dalam kategori boleh menginap gitu? Jadi kalau menginap tadi, kan tadi kalau SPPD sudah dipersiapkan, apakah misalnya nanti menginap itu dosen itu yang menyiapkan gitu berkas-berkasnya gitu, seperti misalnya kwitansi dan lain sebagainya, itu mohon kejelasan itu Pak ya. Pertama tadi dari jarak atau daerah tempat boleh menginap, lalu yang kedua bagaimana jika tadi gitu, seperti tadi kan ada kegiatan membuat seminar misalnya gitu kan, kebetulan seminar itu malam hari, apakah itu bisa juga dijadikan alasan untuk menginap? Sudah Pak? Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Kalau bicara masalah jarak itu tidak ada diatur. Itu tergantung dengan apa yang ditugaskan Bapak. Ya. Jadi kalau memang tugas itu panjang baru selesai, nggak perlu menginap, maka nanti itu tugas panitia. Nah, panitia. Kalau dia buat 2 hari berarti harus nginap. 2 hari perjalanan itu pasti menginap 1 malam. Kalau dibuatnya 3 hari berarti 2 malam. Yang perlu Bapak persiapkan itu bukan panitia mempersiapkan, itu tadi yang kami bilang, bil hotel. Bil tambahannya dari SBM, tambahannya bil hotel. Berapa biaya yang Bapak bayarkan
untuk menginap itu. Itu harus Bapak serahkan ke panitia supaya bisa di LPJ-kan. Maka untuk jarak tidak ada di dalam SBM, tapi itu tergantung SPD Bapak. SPD Bapak itu berapa hari? Pamannya dari tanggal ini hari, tanggal 15 sampai 17, berarti 3 hari. Bapak berarti nginap 2 hari, 2 malam. Seperti itu dia, Pak. Kalau masalah Bapak ada kerjaan begini, itu kan tinggal dikoordinasikan dengan LP2M nanti ya. Intinya, yang Bapak tanyakan tadi bisa dibayarkan dan yang menyiapkan kwitansinya itu Bapak. Karena yang menggunakannya Bapak. Kan tinggal minta ke hotelnya. Mana bil saya malam ini? Kalau 2 malam, 2 malam kali sekian biaya yang dikeluarkan. Jadi seperti itu ya Pak. Kalau Bapak melakukan perjalanan dinas itu tergantung SPD yang dibuat oleh panitia atau LP2M. Kalau Bapak perjalanan dinas 2 hari, 15-16 umpamanya, Bapak perlu menginap 1 malam. Dan untuk bil itu tak bisa kita buat-buat. Kalau Bapak memang menginap di rumah keluarga, nggak bisa dibayar. Nah, secara aturannya seperti itu. Umpamanya ini ke kampung kita atau daerah kita yang ada keluarga yang bisa kita tumpangi. Bapak menginap di situ, di rumah keluarga, itu nggak bisa dibayar. Jadi yang dibayar itu yang real, yang Bapak bisa tunjukkan bukti fisiknya. Contohnya kwitansi hotel. Ya Pak ya? Ada kira-kira yang belum terapa? Ada? Oke. Apa kita diskusi ini, kami bukan narasumber, kami adalah sama dengan kita, cuman segala sesuatu harus kita diskusikan supaya dapat jalan keluar dan penyelesaiannya. Jadi jangan nanti setelah selesai baru kita komentari, itu tak bisa lagi nanti selesai atau maksimal jawabannya. Jadi di forum ini kita beri kesempatan untuk itu. Udah oke? Ya Pak, yang bertanya tadi, halo? Halo? Yang bertanya paham? Udah paham? Oke, terima kasih. Atau sedikit ditambahi oleh Saudara Salman Hafiz. Baik, izin Bapak Ibu untuk klaster perjalanan dinas dari hitung angka biaya atau beban biayanya, kita ada yang pertama perjalanan dinas dalam kota. Jadi untuk DPR ataupun tim monitoring yang tugasnya nanti di dalam kota Medan, itu yang bisa dibayar hanya uang harian sebesar 95.000, uang transport hanya sekali bayar pulang dan pergi itu 150.000. Beda halnya dengan uang transport untuk perjalanan dinas yang antar kabupaten kota dalam provinsi. Kalau antar kabupaten kota dalam provinsi yang dibayar misalnya tadi dari Mandailing Natal 420.000 itu berdasarkan standar biaya masukan tahun 2022. Beda dengan yang 2021 yang menggunakan @cost. Jadi untuk antar kabupaten kota 420.000 itu untuk dari Medan ke Mandailing Natal. Ditambah nanti 420.000 lagi untuk kembalinya dari Mandailing Natal ke Medan. Jadi yang bisa diterima transport 420.000 dikali 2. Kemudian ditambah dengan biaya uang harian. Uang harian itu rincinya ada tiga uraian di dalam uang harian. Yang pertama untuk transportnya di sana atau dia perlu Gojek atau apa itu dari uang harian. Yang kedua uang saku. Uang saku itu biaya yang tak terduga, gitulah dia. Yang ketiga, uang makan. Jadi dalam uang harian itu rinciannya yang 3 ini. Uang saku, transport di sana, ditambah uang makan.
Jadi untuk perjalanan dinas antar kabupaten kota yang diterima uang harian 370.000 untuk Provinsi Sumatera Utara ditambah transport antar kabupaten kota. Kemudian untuk yang lintas provinsi itu at cost. Jadi lintas provinsi itu at cost. Mau dia menggunakan darat, silakan. Dia bisa menunjukkan bukti pembayaran yang sahnya. Misalnya dia mau pakai bus, berarti ada tiket kursi per orang per nama. Kalau dia naik penerbangan harus menggunakan tiket, kemudian menunjukkan boarding per nama sesuai dengan SPD-nya. Nah, kalau untuk kasus yang Bapak sampaikan tadi, misalnya ternyata di sana dibutuhkan menginap misalnya. Sebelum melakukan penginapan, Bapak koordinasi dulu ke pelaksana anggaran di LP2M, apakah anggarannya mencukupi atau tidak untuk melakukan penginapan. Jika anggarannya mencukupi, nanti Bapak perhatikan lagi SPD-nya. Kalau SPD-nya 1 hari, berarti nanti setelah pulang dan kalau SPD-nya 1 hari, Bapak harus koordinasi lagi ke LP2M, izin atau tidak kita lakukan penginapan, artinya 2 hari. Kalau diizinkan silakan menginap, gunakan anggarannya dengan bukti bayar yang sah, nanti diklaim ke kita dengan syarat Bapak harus merubah surat tugas saat penugasan awal. Misalnya begini, Bapak diberikan penugasan, dasarnya surat tugas dan SPD. Surat tugas itu tujuan Bapak kemana, lama waktunya berapa lama, di situ ada. Kemudian di SPD juga ada seperti itu. Tapi SPD nanti yang dicap di sana, surat tugas tidak. Nah, untuk mengganti masa perjalanannya Bapak cukup ganti surat tugasnya aja. SPD-nya tetap hanya melampirkan gitu. Terima kasih, mungkin itu saja tambahan dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Baik Bapak Ibu, saya pikir cukup jelas dan sudah bisa kita pahami seluruhnya. Untuk itu kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Koordinator Bidang Keuangan UIN Sumatera Utara, Bapak Hafiz juga, Pak Sardinan, telah menjelaskan ini. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu DPL tidak salah lagi dalam hal pelaporan dan tidak ada bertanya-tanya lagi ini kok begini, atau cuman segini-segini karena sudah dijelaskan tadinya.